Selamat pagi Bu Made. Selamat pagi Bu Kepala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana ini kondisi tangannya? Ya lumayan sudah ada kemajuan. Iya, Jadi, karena ini tangan kanan ya. iya. Jadi saya sudah bisa melaksanakan tugas saya kembali. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan semakin sembuh ya Bu ya. Oke, siap. Bu Made, seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, besok saya masuk ke kelas Ibu ya. Siap Bu. Untuk observasi kelas di kelas 9J. Nah, sejauh ini saya sudah berdialog dengan ibu, kemudian kita sudah membuat kesepakatan untuk saya datang ke kelas. Jadi maksud kedatangan ibu ke ruangan saya, karena tadi saya titip pesan juga ya sama Bu Fat untuk memanggil ibu ke sini. Saya bertujuan untuk lebih berkoordinasi lagi dengan ibu sehubungan dengan besok saya akan masuk ke kelas ibu. Di jam keberapa ya Bu ya besok? Besok di 9J itu nanti jam ketiga. Oh, jam ketiga keempat berarti sebelum istirahat ya Bu ya? Oke. Ibu, untuk tujuan pembelajaran besok apa yang sudah Ibu siapkan, apa tujuannya, kemudian sejauh apa persiapan Ibu belajar? Baik Bu Kepala, untuk besok itu saya sudah siap dengan perangkat pembelajaran sudah saya lengkapi. Di antaranya nanti ada materi yang sudah saya siapkan, yaitu materi tentang teks recon Bu. Di sana dengan tujuan, ada 3 tujuan tertentu yang akan saya capai, yaitu yang pertama siswa mampu memahami dan nanti akan menjelaskan apa itu teks recon, kemudian akan bisa membedakan jenis-jenis teks recon itu seperti apa, dan nanti juga siswa akan mampu menemukan atau menentukan struktur daripada teks recon itu. Ya, kita kan sudah belajar pembelajaran mandiri ya Bu ya. Nah, kemudian di dalam kegiatan besok di kelas, tentu Ibu sudah merancang minggunya bagaimana siswa akan memahami konsep, kemudian nanti akan mengaplikasikan dan juga akan merefleksikan. Nah, dengan hubungan dengan pembelajaran mendalam ini, apa yang sudah Ibu rancang di modul ajarnya? Jadi begini, saya akan mencoba dulu nih menerapkan strategi pembelajaran mendalam dengan pengalaman tadi. Nah, untuk di kelas itu untuk materi teks recon ini saya akan mulai dari penayangan video dulu. Penayangan video tentang teks recon. Nah, nanti dari sana saya akan menggali pemahaman anak dulu untuk menemukan ya pengertian apa itu teks recon. Jadi anak-anak akan saya sadari dengan pertanyaan apa itu teks recon. Tentu saja setelah menyaksikan tayangan videonya, kemudian nanti anak-anak akan menemukan pengertian teks recon itu apa, lalu akan dapat menentukan jenis-jenisnya dan sampai kepada strukturnya. Itu dia. Kalau untuk model pembelajarannya sendiri, apa yang Ibu akan pilih? Dengan ini menerapkan model pembelajaran seperti tadi strategi mendalam, cuman karena saya baru belajar ini, baru mencoba dulu. Kemudian untuk media pembelajaran yang sudah Ibu siapkan apa saja? Kita kan baru dapat itu apa namanya smartboard ya. Izin saya menggunakan itu Bu Kepala nih. Jadi itu saya akan menggunakan media dengan smartboard untuk menayangkan video tentang teks recon hasilnya. Ya, berarti Ibu nanti silakan masuk di ruang multimedia ya Bu ya? Ya, izin Bu Kepala lagi. Ya. Mohon maaf tadi teks recon maksudnya. Jadi ada beberapa teks recon yang akan disajikan dengan menggunakan media itu. Iya. Dan memang tujuannya untuk dipergunakan oleh guru-guru semua supaya anak-anak lebih bergairah lagi ya, interaktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian untuk asesmennya seperti apa nanti? Jadi asesmen yang saya lakukan sesuai target tujuan tadi. Jadi pertama menjelaskan, kemudian mereka memahami pengertiannya, lalu memahami jenis-jenisnya sampai ke menentukan strukturnya. Jadi melihat 3 komponen itu yang akan menjadi target asesmen saya. Oke, jadi yang saya tangkap nanti di dalam kegiatan pembelajarannya anak-anak belajar tentang fungsi sosialnya mungkin ya, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan. Apakah itu fokus yang akan Ibu ajarkan kepada anak? Untuk 2 jam itu saja dulu. Jadi bertahap. Iya.
Baik, sampai ketemu lagi kalau gitu ya Bu ya. Nanti di besok di jam ketiga dan jam keempat di kelas 9J sebelum istirahat. Oke, terima kasih Bu Made. Terima kasih. Cepat sembuh ini tangannya. Siap. Bagaimana perasaannya nih? Udah selesai mengajar di kelas. Iya benar. Perasaan saya sudah lega. Lega. Iya. Oke. Kemudian saya ingin tanya sama Ibu nih, dari apa yang sudah tadi Ibu lakukan di dalam kelas, kira-kira apa yang sudah terlaksana dengan sangat baik dan apa kira-kira yang masih harus ditingkatkan? Baik Bu Kepala, tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran mendalam kepada anak dengan strategi PNI ini. Ada target ataupun tujuan pembelajaran saya rasa sudah dapat tercapai dengan baik, yaitu anak-anak sudah mampu menjelaskan pengertian dan sinkron, kemudian juga mampu membedakan jenis-jenis leksikon itu, dan ternyata anak juga sudah mampu menentukan struktur leksikon itu. Baik Ibu. Dari kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira tantangan apa sih yang masih harus Ibu perbaiki gitu dari kondisi anak-anak ketika berada di dalam kelas tadi? Ya, baik Bu. Walaupun di satu sisi saya cukup lega karena tujuan saya tercapai, tapi di sisi lain tadi saya rasakan Bu Kepala ketika menyeting kelas itu, anak-anak kan tadi ada kegiatan berkelompok supaya mereka bisa lebih kolaboratif. Ternyata anak-anak itu agak susah untuk dikondisikan. Sebagian anak-anak ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, di situ kesulitan saya, bagaimana ya cara saya agar mereka tuh bisa aktif dalam berperan dalam diskusi kelompok, terutama supaya suasana kelas itu benar-benar ekspresif bagi anak-anak semuanya. Jadi tidak hanya satu yang di depan saja. Tadi kan Ibu bisa menyaksikan sendiri anak-anak yang di belakang itu kurang aktif gitu. Jadi di situ. Nah, menurut pendapat Ibu sendiri nih, untuk mengaktifkan anak-anak yang masih belum fokus ya, karena mereka itu lebih banyak menggambar atau tiduran gitu kan, kira-kira untuk yang selanjutnya perbaikannya seperti apa Bu? Jadi begini, rencana saya ke depan ini kepala anak-anak akan saya setting. Jadi kelompok itu akan saya kolaborasi lagi, akan saya ubah penyampaiannya. Tidak langsung berhadap-hadapan seperti tadi. Jadi nanti mungkin dengan pola zigzag mereka berkelompok supaya lebih variatif. Jadi yang di belakang itu bisa jadi akan bergeser posisinya ke depan. Mungkin juga kemampuan anak-anak bisa menyebar. Jadi di tiap kelompok itu nanti ada yang memotivasi teman-temannya agar ikut aktif dalam diskusi kelompok maupun dari ketika berani menyampaikan pengertian teknikon, berani angkat tangan untuk menyampaikan jenis-jenis dan juga menentukan struktur teknikon itu. Jadi mungkin ini yang akan saya putar, variasi pengelompokan siswa dalam diskusi kelompok. Di kelompok tadi ada nggak yang menjadi tutor sebayanya? Secara Inggrisnya tadi memang ada beberapa, cuman belum terpikir di benak saya untuk menempatkan pola itu Bu Kepala. Yaitu jadi nanti saya akan mencoba tadi. Itu untuk perbaikan ya Bu ya, bisa Ibu lakukan. Kemudian untuk pengembangan selanjutnya kira-kira apa faktor apa saja yang akan Ibu kembangkan di dalam pembelajaran yang mendalam ini? Nah, ini Bu Kepala, jadi dari sisi penerapan pembelajaran mendalam ini terutama saya pribadi. Karena saya baru mengenal ya, belum mendalami betul seperti apa strategi pembelajaran mendalam ini. Jadi saya mencoba untuk belajar secara mandiri. Nah, kalau bisa boleh usul ini Bu Kepala, besok atau mungkin momen tertentu kita diberikan penguatan untuk ya semacam workshop lah pembelajaran mendalam seperti apa itu supaya benar-benar kita nanti ketika di kelas kita bisa tampil, bisa melayani anak-anak dengan strategi itu, sehingga hambatan yang saya hadapi tadi bisa saya atasi dengan dasar kuat tentang pembelajaran mendalam itu. Tadi kan baru mencoba-coba gitu.
Baik Ibu, untuk umpan baliknya mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, ketika kita ingin pembelajaran kita itu berkesadaran, kita kondisikan siswa hadir di dalam kelas, sadar bahwa dirinya akan belajar tentang teks rekon tadi, kan? Kemudian ketika kita ingin melangkah ke bahwa pembelajaran itu bermakna, berarti siswa harus tahu, oh ternyata teks rekon ini penting ya bagi saya. Saya bisa menceritakan pengalaman saya, pengalaman bersama keluarga, pengalaman bersama teman. Nah, itu bisa diaplikasikan ketika ada orang bertanya, liburan kemarin kamu kemana? Dengan siapa? Pergi kemana? Kan dia akan menceritakan pengalaman di masa lalu seperti hakikatnya dari ciri teks rekon tersebut. Kemudian untuk yang menggembirakan itu tidak hanya sekedar ada ice breaking, ketawa-ketawa, tapi ketika kita menantang siswa untuk lebih kreatif lagi, lebih imajinatif lagi untuk menceritakan pengalamannya di masa lalu, itu juga merupakan sesuatu hal yang menggembirakan bagi anak-anak kita. Tapi secara keseluruhan saya sangat salut dengan Ibu. Ibu termasuk guru yang sangat inovatif, kreatif. Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan saya lihat tadi siswa-siswa pun mengikuti pembelajaran Ibu itu dengan baik. Kalau ada beberapa anak yang masih belum fokus, itu memang hal yang harus kita lebih tingkatkan lagi di pertemuan yang akan datang, supaya mereka duduk hadir, bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, bisa mengaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari gitu kan, dan mereka mendapatkan situasi yang menggembirakan sehingga akan kangen sama Ibu terus, menantikan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian biasanya kalau anak sudah merasa senang, waktu itu akan tidak terasa, tiba-tiba saja sudah bel gitu kan, tanda pelajaran sudah berakhir. Sekali lagi selamat Ibu, adalah guru favorit saya, dan ya Ibu sudah sangat baik sekali. Dan Ibu minta tolong juga ya nanti di grup kecil bahasa Indonesia, di MGMP kecil bahasa Indonesianya, silakan Ibu berbagi praktik baik dengan teman-teman sama-sama rukun bahasa Indonesia. Ini ya Bu ya, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Bu ya.